Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran 3 dengan tema Allah Penolong yang Setia, yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19 yang mengisahkan tentang seorang panglima bangsa Aram yang bernama Naaman. Naaman adalah seorang panglima tentara bangsa Aram yang sangat dikasihi oleh rajanya. Karena di bawah kepemimpinan Naaman, bangsa Aram selalu mengalami kemenangan saat mereka berperang. Namun sayang anak-anak bahwa panglima Naaman itu menderita sakit kusta. Pada waktu itu sakit kusta dianggap sebagai penyakit karena kutukan atau dikutuk oleh para dewa. Penderita sakit kusta harus dikucilkan. Kemudian kalau dia bertemu dengan orang lain, maka dia harus berteriak najis najis atau artinya kotor, supaya orang lain tahu bahwa dia menderita sakit kusta. Suatu hari ketika bangsa Aram ini berperang, mereka menangkap seorang gadis kecil dari Israel. Kemudian gadis kecil itu dijadikan pelayan di rumah Naaman. Gadis kecil ini merasa peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh Naaman. Karena kepeduliannya, maka pelayan itu memberitahu kepada istri Naaman bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Maka diberitahukanlah kepada Naaman untuk menemui nabi tersebut. Lalu berangkatlah Naaman beserta dengan pasukannya menuju Samaria untuk menemui Nabi Elisa dengan membawa persembahan yaitu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Mereka pergi untuk menemui Nabi Elisa. Setelah tiba di Samaria, pikir Naaman bahwa dia pasti akan disambut dengan baik oleh Nabi Elisa. Namun ternyata Nabi Elisa tidak bersedia untuk menemui Naaman, tetapi hanya menyuruh bujangnya atau pembantunya untuk menemui Naaman. Melalui pelayannya, Nabi Elisa memberitahukan kepada Naaman bahwa kalau mau sembuh, Naaman harus bersedia mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya. Kemudian juga dia marah karena pelayan Nabi Elisa menyuruhnya untuk mandi di Sungai Yordan, sungai yang sangat kotor dan menjijikkan, tidak layak untuk diminum, apalagi juga untuk mandi. Lalu para prajurit Naaman membujuk Naaman supaya bersedia untuk mandi di Sungai Yordan. Bukankah tujuan utama Naaman datang kepada Nabi Elisa adalah supaya sembuh? Dan bukankah mandi di Sungai Yordan adalah suatu hal yang sangat mudah? Maka para prajurit membujuknya agar Naaman mau untuk mandi di Sungai Yordan. Dengan setengah agak terpaksa, akhirnya Naaman pun bersedia untuk pergi ke Sungai Yordan untuk mandi di sana. Karena mau sembuh, maka Naaman mau belajar taat kepada perintah yang disampaikan oleh Nabi Elisa, yaitu mandi 7 kali di Sungai Yordan. Kemudian Naaman turun dari kudanya dan membenamkan diri ke Sungai Yordan itu. Pertama keluar, penyakit kusta dalam kulitnya masih ada. Kemudian yang kedua juga masih ada, yang ketiga masih ada, sampai yang ke-7 kali.
Setelah 7 kali membenamkan diri ke dalam sungai Yordan, maka ketika keluar dari air itu, tubuhnya menjadi sembuh dan semua sakit kusta yang ada di dalam kulitnya disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman merasa sangat bersukacita dan sangat bersyukur karena setelah bertahun-tahun mengalami sakit kusta, akhirnya bisa sembuh. Setelah sembuh dari sakit kustanya, Naaman bermaksud untuk memberikan persembahan kepada Nabi Elisa, yaitu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian hendak diberikan kepada Nabi Elisa sebagai ungkapan terima kasihnya atas pemberian hadiah yang diberikan oleh Naaman kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak bersedia untuk menerimanya karena Nabi Elisa merasa bahwa yang menyembuhkan Naaman adalah Tuhan. Dia hanya sebagai alat, sebagai hamba yang hanya belajar taat kepada Tuhan yang telah mengutusnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah tentang Naaman ini mengingatkan kepada kita bahwa sehebat apapun kita tidak bisa mengatasi masalah hidup sendirian. Manusia penuh dengan keterbatasan. Hanya Allah sebagai penolong yang setia, yang selalu bisa memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan atas pergumulan dan permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan memujikan sebuah pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita memujikannya atau menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati dan menyertai pembelajaran kami hari ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami yakin dan percaya ketika kami belajar taat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami, seperti Engkau telah menyatakannya kepada Naaman. Engkau sudah menolong, menyembuhkannya dari sakit kustanya. Demikian juga kami, biarlah pertolongan Tuhan, kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengakhiri pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.